Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin menjadi tersangka dalam kasus suap dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Sebelumnya Aziz juga sempat beberapa kali disebut dalam dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Robin sendiri sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus jual beli suap jabatan di pemerintahan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terbongkar dalam dakwaan bahwa Robin menerima uang dari berbagai pihak. Di antaranya Aziz Samsudin yang bersama kader Golkar Aliza Gunado diduga memberikan suap kepada Robin untuk mengurus kasusnya di Lampung Tengah. Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Aziz Samsudin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa dan Masud Hussein telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar 3.099.887.000 rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut kemudian terdakwa dan Masud Hussein bagi. Aziz yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung Tengah II berkali-kali terseret dalam dugaan kasus korupsi. Pada tahun 2012, nama politikus Partai Golkar itu pertama kali terseret dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan milik Kejaksaan di Ceger, Jakarta Timur. Aziz dituding membantu mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan menerima fee untuk meloloskan proyek. Lalu pada tahun 2013 namanya juga disebut dalam persidangan kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Aziz disebut menerima dana dari anak buah Kepala Korlantas kala itu, Irjen Joko Susilo, yang kini tengah menjalani hukuman penjara. Tak hanya itu, pada kasus Red Notice Joko Chandra mencuat ke publik tahun 2020, nama Aziz juga kembali terseret. Mantan Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku sempat berbicara melalui telepon dengan Aziz Samsudin terkait Red Notice Joko Chandra untuk meminta arahan. Meski beberapa kali namanya disebut, namun hingga kini Aziz Samsudin belum terbukti bersalah. Ya, perjalanan Aziz Samsudin apakah akan berhenti malam hari ini? Tadi pada pukul 20, ia ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Pinang. Aziz menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana alokasi khusus di Lampung Tengah. Sebelum ini sudah 5 kali nama Aziz Samsudin disebut dalam kasus korupsi yang berbeda-beda. Aziz merupakan politisi asal daerah pemilihan Lampung Tengah II dan selama ini ia selalu lolos dari jeratan hukum. Pada tahun 2012, nama Aziz Samsudin pertama kali terseret dalam kasus korupsi. Kala itu ia dikaitkan dengan pembangunan kawasan pusat kegiatan pengembangan dan pembinaan terpadu sumber daya manusia Kejaksaan di Kelurahan Ceger, Jakarta Timur. Aziz juga dituding membantu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin untuk meloloskan usulan proyek Kejaksaan Agung sebesar 560 miliar di Komisi 3 DPR. Aziz kembali disebut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2013. Tetapi meski namanya mencuat di persidangan, ia kembali lolos. Ya, bagaimana situasi di Gedung Merah Putih KPK terkait dengan penangkapan Aziz Samsudin malam hari ini? Ada reporter kami, Vito Erlangga di sana. Vito, selamat malam. Apakah ada perkembangan terbaru dari gedung KPK terkait penangkapan Aziz? Ya, baik Latif dan pemirsa, dapat kami laporkan terkait dengan perkembangan pemeriksaan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin di Gedung Merah Putih KPK. Jika dilihat dari waktu kedatangannya sekitar pukul 19.44, artinya sudah sekitar 1 jam Aziz Samsudin menjalani proses pemeriksaan di ruang penyidikan KPK. Berdasarkan informasi terkini yang kami terima bahwa untuk pemeriksaan sendiri langsung dipimpin oleh Direktur Penyidikan KPK. Namun kami masih menunggu terkait dengan apa saja materi pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, dan nampaknya memang jika kita melihat pada pola penangkapan, pola-pola pada penangkapan sebelumnya memang dapat
prediksi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi malam ini akan menyampaikan keterangan resmi terkait dengan penangkapan Aziz Syamsuddin pada malam hari ini. Setidaknya ada 4 poin yang perlu kita ketahui bahwa dan kami masih menunggu konfirmasi dari pihak KPK, di antara lain yaitu terkait dengan konstruksi perkara yang melibatkan Aziz Syamsuddin, yang mana dalam hal ini adalah kasus dana alokasi khusus APBN Perubahan 2017-2018 Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terkait dengan bagaimana kronologi keterlibatan Aziz Syamsuddin serta pasal-pasal apa saja yang disangkakan kepada Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus merupakan politisi Golkar tersebut, dan kami juga masih menunggu terkait dengan siapa saja tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. Latif. Sampai malam hari ini setelah 1 jam keberadaan Aziz di gedung KPK, apakah ada dari pihak kuasa hukum atau dari pihak KPK yang memberikan keterangan terkait suasana pemeriksaan di dalam? Ya baik, Latif dan pemirsa, memang sejak kedatangannya pada sekitar pukul 19.44, jika kami gambarkan ulang, memang Aziz Syamsuddin ini nampaknya datang sendirian, dan tadi juga nampaknya Aziz Syamsuddin saat tiba di Gedung Merah Putih KPK ini menggunakan mobil dari KPK, meskipun hal ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Namun jika dilihat dari secara kasat mata sendiri, memang dapat dipastikan bahwa mobil tersebut merupakan mobil KPK. Terkait dengan kuasa hukum ataupun rekan dari Aziz Syamsuddin, kami belum melihat sejauh ini adanya rekan-rekan ataupun kuasa hukum yang masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Artinya saat ini Aziz Syamsuddin tengah menjalani proses penyidikan sendirian di ruang penyidikan, dan memang jika kita ulas kembali untuk kedatangan Aziz Syamsuddin ini pada sekitar 1944, pas waktu datang Aziz Syamsuddin mengenakan batik dan hanya didampingi oleh tim penyidik KPK. Dan berdasarkan informasi sementara yang kami terima bahwa memang Aziz Syamsuddin sendiri dijemput paksa oleh tim KPK di kediamannya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang mana penjemputan paksa ini memang dilakukan oleh KPK menyikapi dengan sebelumnya adanya surat yang dilayangkan oleh Aziz Syamsuddin kepada pimpinan KPK, yang mana dalam surat tersebut Aziz Syamsuddin memohon kepada pimpinan KPK agar melakukan penundaan pemeriksaan. Akan hal ini dikarenakan sebelumnya Aziz Syamsuddin menyampaikan bahwa dirinya tengah melakukan isolasi mandiri lantaran dirinya baru saja melakukan kontak fisik dengan seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun melihat keterangan ini, nampaknya KPK menolak dengan surat permintaan penundaan pemeriksaan tersebut dan langsung menerjunkan sejumlah tim kesehatan bersama dengan tim KPK untuk melakukan penjemputan paksa di kediaman Aziz Syamsuddin yang berdasarkan informasi sementara ini di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Namun kami juga sampai saat ini masih menunggu terkait dengan bagaimana kronologis dari penangkapan Aziz Syamsuddin pada malam hari ini dari pihak KPK sendiri. Namun untuk penangkapan sendiri memang dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat, yang mana tadinya di kediaman Aziz Syamsuddin ini sebelumnya dilakukan tes antigen, dan setelah mendapatkan tes antigen bahwa tes antigen tersebut hasilnya adalah negatif, maka dari itu tim KPK langsung melakukan penjemputan paksa dan membawa Aziz Syamsuddin untuk menjalani pemeriksaan pada malam hari ini. Latif. Oke, Vito Erlangga, nanti kita akan kembali ke Anda untuk melihat bagaimana penjelasan KPK termasuk kronologis penangkapan Aziz Syamsuddin malam hari ini. Terima kasih, Vito Erlangga. Ya, dan pemirsa, kita ulangi kembali untuk melihat bagaimana situasi penangkapan Aziz Syamsuddin. Aziz Syamsuddin tiba di gedung KPK pada pukul 20 kurang 5 menit malam hari ini. Ia datang setelah dijemput di kediamannya di kawasan Pondok Pinang. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri,
Aziz tidak melakukan perlawanan karena memang petugas KPK datang ke rumahnya dengan membawa tim kesehatan untuk memastikan apakah benar Aziz terkonfirmasi positif COVID-19 seperti pengakuannya ketika ia mangkir dari jadwal pemeriksaan KPK terkait statusnya sebagai tersangka penyalahgunaan dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan dan dinyatakan tes antigen hasilnya negatif, kemudian penyidik KPK langsung membawa Aziz ke gedung Merah Putih. Sudah 1 jam Aziz berada di dalam, dia diperiksa terkait dengan biodata dan juga termasuk untuk menguatkan tes kesehatan apakah ia benar terkonfirmasi positif COVID-19. Kita masih akan menanti terus bagaimana penjelasan KPK dan apa status daripada Aziz. Seperti biasa, jika KPK menangkap seseorang, maka diberi kesempatan 1 kali 24 jam sebelum disampaikan statusnya kepada publik. Sedangkan Aziz sendiri sudah berstatus tersangka karena KPK sudah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan SPDP untuk kasus penyalahgunaan dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi pada tahun 2017. Ya, itulah akhir daripada jumpa kita di Breaking News malam hari ini terkait dengan penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Kami akan kembali ke Anda pada iNews Malam 1 jam mendatang untuk mengupdate kondisi terkini di gedung KPK. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Latif Sregar pamit.